salah satu keunggulan dari lingkungan di sini adalah mereka di sini. Nah, kalau kita lihat dari fasad depannya teman-teman, rumah ini cukup, karena kita belum masuk ke area dalam rumahnya aja. Ini adalah di area dalam rumahnya teman-teman. Ya, gimana pertama kali masuk kita pasti merasa halo teman-teman semua, selamat ketemu lagi. Saya Joshua Jadi di channel Jual Rumah Murah SBY. Kita kembali lagi jalan-jalan di Surabaya Timur, tapi kali ini kita nggak review rumah yang kecil atau yang sedang, tapi kita review rumah gede teman-teman ya. Jadi ada satu unit rumah yang lagi dijual di belakang Jedit ini. Nah, kalau kita lihat sekilas benar-benar ukurannya besar ya. Yang pastinya nanti ketika kita masuk ke dalam rumahnya ya, ruangan-ruangannya juga pasti besar teman-teman. Tapi sebelum kita jelajah ke dalam rumahnya, banyak hal spesial yang kita temukan di area depan rumahnya ini. Oke, yang pertama apa? Yang pertama, jadi mau bahas dulu lingkungannya teman-teman. Jadi lingkungannya ini kita lagi ada di ini ruang eksekutif ya, jadi perumahan lama dan memang sudah padat penduduk teman-teman. Salah satu keunggulan dari lingkungan di sini adalah mereka di sini asri banget teman-teman. Kenapa? Karena di sini banyak sekali penghijauan gitu ya. Buktinya apa? Buktinya di depan rumah kita ini ada taman yang cukup besar teman-teman. Jadi kita bisa eksplor untuk tanam-tanam sesuatu sehingga rumah kita bisa kelihatan lebih sejuk ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, row jalannya ini 3 mobil teman-teman ya. Jadi row jalannya sendiri ini 3 mobil sekitar 12 meteran. Jadi 3 mobil ini benar-benar bisa gitu ya. Masih bisa juga untuk motor. Nah, kalau kita bicara jarak antar rumah ya, depan tetangga kita ini jaraknya sekitar 30 meteran teman-teman. Jadi kepisah sama 2 taman yang ada di depan rumah, kepisah lagi dengan jalan 12 meter, jadi sangat-sangat lebar gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari fasad depannya teman-teman, rumah ini cukup kalem gitu ya. Mereka di sini pakai warna yang netral ya, ada abu-abu, ada hitam, dan juga ada warna putih teman-teman. Jadi bisa kelihatan ganteng dan warm dari depan gitu ya. Gak neko-neko, mereka pakai konsep minimalis juga, yang pastinya banyak garis-garisnya, banyak kotak-kotaknya, sehingga kita bisa explore di interiornya lebih dalam lagi. Oke. Nah, kalau teman-teman lagi cari rumah yang butuh tempat parkir mobil banyak, nah salah satunya adalah rumah ini teman-teman jawabannya. Kenapa? Karena kita belum masuk ke area dalam rumahnya aja. Ini adalah area carportnya ya. Jadi ketika kita masuk ke dalam rumah nanti bakal ada carport tambahan lagi dan juga ada garasi. Jadi total kalau misalkan kita punya 6 mobil, di sini sangat muat teman-teman. Nah, ini adalah area menuju ke dalam carport yang ada di dalam rumahnya. Ini 2 mobil dan sudah di keramik seperti ini teman-teman. Jadi sudah dibedakan dari jalan ya. Beda dengan paving yang ada di jalan tadi. Oke, nah kita bisa lihat di sebelah kiri ini juga sudah ada taman yang tadi jadi sudah jelasin. Jadi teman-teman bisa langsung aja eksplor taman ini supaya bisa kelihatan lebih asri dan lebih rindang. Oke, nah selain itu sebelum kita masuk ke rumahnya, nah di sini juga masih ada spare jalan lagi teman-teman ya. Jadi ada saluran air dan juga ada spare space ini lagi. Jadi bisa kita manfaatkan untuk tempat parkir, naruh motor dan yang lain-lain juga masih sangat bisa gitu ya. Nah sekarang yuk coba kita masuk ke dalam rumahnya. Oke, kita masuk ke area yang kedua ya. Area yang kedua ini adalah area carport teman-teman yang ada di dalam pagar. Nah, carport ini menanjak, ini bisa untuk 2 mobil gitu ya. Jadi 2 mobil masih cukup, beberapa motor masih bisa. Tapi kalau teman-teman nanti butuh lebih banyak bisa di depan dan di dalam juga. Nah, ini sudah di keramik seperti yang di depan teman-teman ya. Keramiknya modelnya ada bebatuannya juga, terus tetap pakai warna abu-abu supaya ngeblend, supaya match antara fasad depannya dan juga area flooringnya gitu ya. Nah, di sini ada apa aja fasilitasnya? Yang pertama ada keran air, jadi kalau mau cuci mobil bisa di luar sini ya, nggak becek di dalam. Ini oke, apalagi ini kan menanjak ya, jadi kalau kita semprot-semprot langsung turun ke area yang pertama tadi, jadi nggak basah-basah di sini. Nah, rumah ini teman-teman ukurannya 12 x 25, jadi lebar dan memanjang gitu ya. Nanti kita bakalan nemuin ruangan-ruangan yang benar-benar spesies banget, bakal lebih lega-lega lagi kalau kita lihatnya. Nah, karena rumah ini ukurannya besar, 12 x 25, 300 meter persegi ya. Nah, ada lahan di depan ini yang masih kita bisa eksplor teman-teman. Mau jadikan taman boleh, mau dijadikan kolam boleh gitu ya. Mau ditanam-tanam sesuatu masih oke gitu ya. Jadi lahannya masih luas banget seperti ini, seperti yang teman-teman lihat. Tapi di area lahan ini ada beberapa tempat operasional
3. Yang pertama tandon air, bawah ya ada meteran air. Terus di sebelah sana pojokan itu sudah ada sanyonya teman-teman, dan instalasi listriknya juga sudah ada. Ada juga di sebelah kiri ini adalah saluran air gitu ya. Jadi di area ini memang masih ada beberapa spot untuk operasional air. Tapi tenang aja, untuk space-nya masih banyak banget. Nah, kita beralih ke sebelah sini karena rumah ini lagi finishing teman-teman. Jadi masih ada beberapa alat pertukangan ya. Jadi seperti ini ada scaffolding, ada sisa-sisa granit gitu ya. Tapi tidak apa-apa, rumahnya tetap kelihatan bagus dan tetap kelihatan megah gitu ya. Sekarang kita lagi ada di area teras. Ini terasnya ukurannya 2 meter kali 6 meteran ya. Jadi separuh dari rumah ini. Ini teras 2 meter kali 6 meter. Mereka pakai flooringnya pakai granit 80-80. Nanti di dalam pun juga pakai ukuran yang sama gitu ya. Jadi tetap kelihatan lebih mewah lagi. Apalagi ada serat-serat kayak marble-marblenya gini teman-teman. Jadi kelihatan lebih oke ya. Ini masih dalam keadaan kurang bersih aja, udah kelihatan mewah ya. Apalagi kalau sudah dibersihkan gitu ya. Nah di sini kalau teman-teman mau naruh sesuatu sangat bisa karena memang ukurannya lega ya. Mau naruh kursi, mau taruh meja, mau taruh apa ya, sofa mini di sini untuk ngobrol-ngobrol santai, untuk terima tamu yang nggak seberapa kenal, bisa di luar gitu karena nggak mengganggu juga mobilisasi, kita bisa masuk ke dalam rumah gitu ya. Nah rumahnya besar ya, sangat banyak area carportnya. Nah kalau kita beranjak ke sebelah sini teman-teman, ini mereka ada double door ya. Jadi bukan pakai satu pintu, pakai 2 pintu seperti ini. Nah jadi tetap kelihatan mewah teman-teman. Pintunya ini nanti konsepnya bakal sama juga dipakai di pintu-pintu yang lain, kayak pintu kamar, pintu ke dapur dan lain-lain. Tetap pakai pintu yang modelannya sama seperti ini gitu ya, tapi cuma one door aja. Nah ini karena di area utama jadi disediakan 2 pintu, sehingga waktu kita masuk ke dalam rumah dan kita lihat dari depan, rumah ini benar-benar kelihatan mewah dan bagus teman-teman. Nah sekarang yuk kita masuk ke dalam rumahnya. Oke, selamat datang di area dalam rumahnya teman-teman. Ya, gimana pertama kali masuk kita pasti merasa wah lega banget, gede banget, luas banget gitu ya. Nah sekarang jadi lagi ada di area ruang tamunya. Ini ruang tamunya ukurannya sekitar 4 meter kali 6 meter. Jadi ukurannya memang besar dan melebar gitu ya. Jadi teman-teman bisa terima tamu di sini. Nah di sini flooringnya mereka pakai granit 80-80 teman-teman. Ada serat-serat marble-nya juga. Terus pinggir-pinggirnya ini sudah di-plin gitu ya. Nah selain di-plin mereka ini juga ada semacam kayak border tambahan gitu teman-teman ya. Nah kita bisa lihat di sini mereka pakai granit juga gitu ya. Jadi sudah di-plin warna hitam, atasnya ketambahan lagi border warna krem gitu. Kalau kita lihat detailnya ada semacam kayak bling-blingnya gitu. Jadi menambah kesan mewah rumah ini. Nah kalau kita lihat nanti beberapa perabotan kayak lampu, mereka di sini memang kesannya agak sedikit klasik gitu ya. Tapi klasiknya ini elegan dan mahal. Makanya kenapa kok di area bawah ini mereka ngasih kesan mewah juga, karena mungkin konsep rumahnya seperti itu ya. Jadi klasik dan elegan. Nah ceilingnya teman-teman ini sekitar 3,5 meter gitu ya. Memang nggak seberapa tinggi di area sini, tapi untuk rumah pada umumnya sudah cukup gitu ya. Apalagi ini lahannya lebar, jadi sudah kebantu dengan lahan itu sendiri. Nah untuk ceilingnya pinggir-pinggirnya ini sudah ada bordernya juga teman-teman ya. Jadi sudah ada gipsumnya gitu ya. Jadi bukan polosan aja, sudah ada gipsumnya, jadi lebih aman. Nah kita beralih ke sebelah sini. Nah di rumah ini dilengkapi oleh 4 plus 1 kamar tidur, jadi totalnya 5, dan 5 plus 1 kamar mandi ya. Salah satu kamar mandinya ada di sebelah kiri ini, biasanya untuk tamu. Yuk kita lihat. Oke, kita lagi ada di kamar mandi yang pertama. Nah ini cukup mewah teman-teman. Kenapa? Karena yang pertama kita lihat dindingnya sudah di granit semua, bawahnya pun juga sudah di granit ya, ini 60-60. Terus mereka juga tetap ngasih shower di sini, bisa untuk mandi, bisa untuk buang air juga. Ada kloset duduk di sebelah kanan ini. Dan di sini sudah ada wastafel dan juga ada kaca gitu ya. Jadi lumayan lebar di sini karena ini bawah tangga, biasanya bawah tangga kecil ya, tapi ini lebar. Ini sekitar ukurannya 2 meter kali 2 meteran, jadi persegi gitu. Dan nggak pengap, tetap nggak pengap meskipun di bawah tangga karena ceilingnya juga lumayan tinggi teman-teman. Oke, nah yuk sekarang kita cek ke sebelah kanan ini. Ini adalah salah satu spot teman-teman di bawah tangga ya, selain tadi di kamar mandi. Di sini ada spot untuk kita bisa simpen-simpen barang ya. Jadi tetap bisa kita manfaatkan untuk menyimpan barang. Nah ini belum ada tutupannya, jadi tetap memang harus ditutup supaya nggak kelihatan dari depan tadi teman-teman. Ini dibagi jadi 2 spot ya. Spot yang lebih ke kamar mandi dan lebih ke dalam sana. Jadi masih banyak banget tempat untuk kita nyimpan barang. Nah, selanjutnya kita bakal ke area ruang tengahnya, teman-teman.
Wow gitu ya. Kita lihat ruangan ini benar-benar megah, benar-benar tinggi dan enak banget teman-teman sirkulasi udaranya. Nah ini adalah ruang tengahnya. Jadi teman-teman bisa pakai ruangan ini untuk ruang keluarga gitu ya. Salah satu spot yang menarik juga di rumah ini, kenapa? Karena kita punya kaca setinggi ini teman-teman ya. Kaca setinggi ini kita bisa ngelihat halaman belakang kita gitu ya. Nah nanti halaman belakang ini bisa juga untuk teman-teman bikin taman, bikin kolam dan lain-lain. Jadi di ruang tengah ini benar-benar kerasa hominya teman-teman ya. Bahkan suaraku ini kemungkinan kalau nggak pakai mic menggema gitu ya. Saking tingginya rumah ini. Nah untuk speknya juga mereka semua sama gitu ya. Dari depan sampai ruang tengah ini pakai granit 80-80 sudah di plin juga, jadi menambah kesan mewah. Nah teman-teman coba lihat lampunya di atas jerit ini. Nah jadi jerit bilang konsepnya sedikit klasik elegan gitu ya. Nah sama mereka di sini pakai lampu-lampuan yang kayak gitu teman-teman. Tapi tenang aja, karena ini kan lampu ya interior yang bisa dilepas, bisa dipasang lagi. Jadi kalau misalkan nggak cocok dengan stylenya teman-teman bisa diganti sendiri gitu ya. Nah sekarang kita coba ke area belakang rumahnya. Oke, kita ada di belakang rumahnya teman-teman. Nah, halaman belakang ini ukurannya juga lumayan lebar gitu ya. Ada terasnya juga di sebelah sini. Ini ada granit untuk terasnya gitu ya. Sebelum kita ke area outdoornya sini. Nah, ini juga lumayan besar, teman-teman bisa explore buat taman, buat kolam. Di sini masih bisa. Cuman untuk areanya ini sudah diplester ya. Jadi teman-teman kalau mau ngerubah nanti bisa diganti sendiri. Kayak gitu. Nah, kita bisa lihat di sini dari belakang pun juga kelihatan tinggi teman-teman rumahnya karena voidnya ini benar-benar kelihatan ya dari belakang sini. Oke, nah di belakang sini ada apa aja? Yang pastinya ada saluran air juga, ada sanyo lagi, gitu ya, ada stop kontak juga di sebelah sana. Nah kalau kita beralih ke sebelah sini, sebelah kanan ini adalah area servis teman-teman. Jadi kita bisa cuci baju di sini, bisa jemur baju juga. Cuman kalau untuk jemur baju mungkin nanti bisa di atas sana ya. Soalnya nggak kelihatan dari depan teman-teman. Kalau dari sini masih bisa kelihatan dari depan, kecuali kalau nanti kita pakai sekat sudah kelihatan lagi ya. Ruangan ini lebar gitu ya, jadi teman-teman bisa nyuci dengan maksimal, bisa servis-servis sesuatu di sini dengan maksimal juga karena ukurannya yang lumayan lebar. Nah sekarang kita coba cek ke kamar tidurnya. Oke, sekarang kita lagi ada di kamar yang pertama, ini di lantai 1 teman-teman ya. Ruangan ini ukurannya cukup lebar, ini sekitar 4 meter kali 6 meteran ada teman-teman. Dan di sini juga ceilingnya sama ya, sekitar 3,5 meter. Nah ruangan-ruangan atau kamar-kamar di rumah ini kan ada 4+1, dan semuanya di kamar tidur yang keempat itu 1, 2, 3, 4 semuanya ada kamar mandi dalam teman-teman, termasuk di kamar yang ini gitu ya. Nah ini sudah lebar, teman-teman mau masukin kasur ukuran berapapun di sini sangat bisa, biasanya king gitu ya. Mau taruh lemari pun juga sangat bisa karena ukurannya memang gede gitu ya, dan bisa untuk banyak sekali perabotan. Nah kita beralih ke sebelah belakang ini, yang pastinya ada kamar mandi dalamnya teman-teman, dan speknya juga lumayan mewah ya daripada kamar mandi yang sebelumnya. Nah kalau kita pertama kali masuk ke sini, kesannya memang ada mewahnya teman-teman ya. Banyak keramik-keramik atau granit-granit yang glowing gitu ya. Pinggir-pinggirnya ini juga sudah digranit semua pakai marble-marblean, cuman mereka kesannya lebih mewah lagi soalnya ada hijau keemasannya gitu ya. Jadi lebih kerasa mewahnya. Nah bawahnya ini tetap mereka pakai granit, cuman bukan granit glowing ya, bukan glossy, tapi yang kasar, jadi enak buat kaki. Di sini ada fasilitas wastafel kaca ya. Terus ada kloset duduk juga, ada shower di sebelah sini dan sudah di split levelnya, jadi bisa kita bedakan kamar mandi basah dan kering, tinggal kasih sekat aja, kaca atau tirai gitu ya. Nah ada juga teman-teman untuk water heater di sebelah kanan sini, jadi tinggal pasang-pasang aja. Oke, nah sekarang kita coba di area servisnya kayak apa ya kira-kira ya. Nah sekarang kita mau lanjut dulu ke area servisnya di sebelah sayap kanan rumah ini. Jadi kamarnya tadi sebelah kiri, di sini ada ruang tengah, dan sekarang kita mau menuju ke area servisnya. Oke, ini adalah area servisnya teman-teman. Ya, yang pertama ada area garasi, ya ada railing door-nya juga. Jadi teman-teman di sini mobilnya aman, moge-nya aman gitu ya kalau punya moge. Nah, kalau dari sini kita lanjut ke sebelah belakang sini, ini ada area dapur teman-teman ya. Jadi dapur kotornya ada di sini. Nah, kalau teman-teman lagi mau nambahin dapur kering bisa di dalam rumah gitu ya. Karena di sini memang untuk
dapur kotor. Nah ini kebetulan banyak barang-barangnya, jadi lagi finishing. Ini sudah disediakan kitchen set kayak gini teman-teman di area bawahnya, jadi sudah aman. Kita tinggal masak aja di sini. Untuk cuci piring juga sudah ada, jadi kita sudah enak gitu ya. Ruangannya di sini juga cukup lega, dia nggak ada sekat apa-apa, jadi anginnya bisa keluar masuk, asapnya bisa langsung kebuang keluar gitu ya. Terus berlanjut ke area belakang sini ya, jadi area belakang ini bisa dipakai untuk tempat gudang teman-teman. Jadi ada 2 kamar di sini. Yang pertama ini kamarnya untuk gudang, yang kedua ini kamarnya untuk ART. Nah kamar untuk ART ini lebih besar ya yang pasti karena untuk tidur, dan tingginya pun sama kayak dalam sekitar 3,8, jadi enak sirkulasi udaranya. Selain itu dikasih jendela juga untuk kamar ART-nya, jadi tetap oke gitu ya. Nah setelah itu kita ketemu dengan kamar mandi ART yang memang fasilitasnya standar ya, ada kloset jongkok, ada keran seperti biasa. Cuman ceilingnya tetap sama 3,8, jadi kesannya tetap oke untuk kita bisa mandi-mandi di sini. Nah, kita lanjut ke area belakang. Nah, ini area belakang yang tembusannya ke area belakang rumah tadi, teman-teman ya. Nah, kita ketemu sama halaman belakang ini lagi, ketemu dengan area servis untuk cuci baju. Nah, kalau kita mau jemur baju, nanti kita harus ngelewatin tangga ini ke atas gitu ya, supaya nggak kelihatan dari depan, dan masih ada banyak space di sana untuk kita bisa jemur baju. Nah, sekarang kita coba lanjut untuk tengok lantai 2-nya kayak apa. Let's go. Oke, ini adalah area tangganya teman-teman ya. Jadi area tangga ini cukup lebar, ini sekitar 1,5 meteran masih ada gitu ya. Dan di belakang jerit ini ada semacam kayak void juga, dan voidnya sudah di wallpaper seperti ini ya. Jadi menambah kesan mewahnya karena wallpapernya juga ada emas-emasnya gitu ya. Selain itu pinggirannya juga sudah di border teman-teman. Jadi keren banget kalau teman-teman ngasih foto keluarga di sini yang gede banget, pasti ciamik, pasti keren gitu ya. Nah untuk bawahnya flooringnya di sini juga pakai granit, cuman granitnya sekitar 120-an ya ini ya, jadi nggak kepotong apa-apa. Dan flooringnya lagi-lagi dari bawah sampai atas ini sama teman-teman. Selain mereka dipilih warna hitam, juga ada border tambahannya lagi gitu ya. Nah granit juga, jadi kesannya lebih mewah gitu ya. Nah di depan jerit ini adalah area lantai 2 gitu ya. Ada 3 kamar tidur di sini dan ada 3 kamar mandi. Jadi memang area lantai 2 ini area private untuk kamar saja, dan masih banyak space seperti ini untuk teman-teman bisa jadikan ini sebagai tempat kumpul keluarga inti, mungkin tempat untuk kantor dan lain-lain masih bisa di lantai 2 ini gitu ya, karena masih banyak space-nya. Nah, kita ke kamar yang pertama dulu di sebelah kanan ini. Oke, ini adalah kamar yang kedua di lantai 2. Speknya benar-benar sama kayak yang lantai 1 tadi teman-teman. Ini sekitar 4 meter kali 6 meteran ya. Kasur apapun bisa masuk di sini. Flooringnya juga sama. Untuk catnya pun juga sama teman-teman, pakai warna krem kekuningan sedikit. Nah, setiap kamar mereka sudah ada instalasi untuk AC ya. Jadi tinggal tempel aja. Salurannya pun juga sudah ada. Jadi kita nggak perlu renov-renov lagi. Nah, di belakang sini juga ada kamar mandi dalamnya teman-teman ya, yang punya fasilitas yang sama. Yang pertama ada wastafel, ada shower, dan juga ada kloset duduk, tapi kloset duduknya belum dipasang gitu ya. Tapi nanti tetap dapat kloset duduk dan juga ada water heater. Nah, kalau kita lihat di sini beda ya, speknya dengan yang di bawah. Granit-granitnya mereka lebih warna coklat gitu ya, bukan warna abu-abu, putih, silver, emas. Tapi di sini warna coklat dan tetap oke karena ukurannya juga sama kayak yang di bawah. Nah, untuk kamar ini ada ketambahan sedikit jendela kayak gini teman-teman. Nah, ini klosetnya ada di depan ya, belum dipasang. Nah, ini ketambahan jendela kayak gini yang punya balkon belakang gitu ya. Jadi balkon ini bisa kita manfaatkan. Terus ada saluran pembuangan airnya juga, jadi airnya nggak mengendap di sini. Yang pastinya punya view langsung ke taman belakang tadi teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen punya rumah yang banyak spot pribadinya, nah rumah ini sangat oke. Kenapa? Soalnya memang banyak space yang bisa kita manfaatkan secara pribadi gitu ya. Kita lanjut ke kamar yang ketiga berarti ya. Sambil jalan ke kamar yang ketiga ya, karena ukuran rumah ini besar teman-teman. Di depan kamar ini juga masih ada spot lagi ya, yang sangat besar gitu ya. Teman-teman bisa manfaatkan untuk segalanya, bisa untuk sofa, bisa mau jadi tempat ruang keluarga lagi, bisa untuk TV mungkin. Di sini sangat bisa karena memang masih banyak spotnya. Nah, kita beranjak ke kamar yang ketiga. Kamar ini nggak seberapa besar teman-teman ya, ukurannya sekitar
3 meter 3 meter kali 4 meteran ya untuk ruangan ini aja, belum ketambahan yang kamar mandi dalam belakang. Jadi ini bisa untuk kasur queen tetap masuk gitu ya, lemari-lemari masih masuk, tapi nggak seberapa banyak gitu ya. Nah, di sini juga tetap kedapatan kamar mandi dalam teman-teman. Semuanya di kamar lantai 2 ini ada kamar mandi dalamnya. Nah, konsepnya kali ini agak sedikit berbeda juga ya. Kamar mandi dalam sini, mereka di sini pakai granit ya, udah dipasang juga. Terus bawahnya ini warna abu-abu kotak-kotak teman-teman. Terus sudah ada wastafelnya juga, cuman wastafelnya bukan wastafel tempel biasa ya. Ini wastafel kayak portable gitu. Terus ada kloset duduk juga, ada shower, water heaternya juga cukup oke gitu ya. Nah, di belakang sini juga ketambahan jendela. Nah, jendela ini teman-teman, ini nyambungnya ke area servis yang buat tempat kita untuk jemur baju. Nah, kita coba cek dulu ya. Nah, kita bisa jemur baju di sini karena memang ada spotnya sendiri ya. Nah, di sebelah depan ini, di depan jadit ini ada stop kontak, ada keran juga, ada saluran pembuangan. Jadi kalau mau beroperasi di sini sudah bisa. Nah, sekarang kita mau cek ke kamar yang terakhir. Oke, ini adalah kamar yang terakhir teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat tadi kan kamarnya los-los ya, kotak-kotak, terus ada kamar mandinya. Nah, kalau di sini agak sedikit beda gitu ya, ada sedikit bentuknya agak banyak gitu ya, kotak-kotaknya. Nah, ini ada area losnya, terus kita ke sana ada ruangan lagi, di sebelah sana ada kamar mandi dan di depan ada balkonnya. Nah, sekarang kita coba ke area dalam kamar mandinya ya, kita lihat. Nah, kamar mandinya punya spek yang sama kayak kamar mandi lain, cuman warnanya jadi beda ya. Ada wastafel, shower, ada kloset duduk juga, water heater pun juga sudah terpasang, jadi sama speknya. Selanjutnya kita ke sebelah kiri ini gitu ya. Nah, kiri ini ada tempat untuk teman-teman mungkin bisa taruh lemari di sini karena biasanya sebelahnya untuk kamar mandi gitu ya. Bisa di sini untuk lemari, untuk meja kerja masih oke karena masih besar juga, dan ada jendela kayak gini teman-teman ya, yang sangat jarang dimiliki kamar-kamar yang lain ya. Kalau kamar-kamar yang lain ada di belakang, ini di depan, dan mereka punya view depan ya untuk kamar ini ya. Jadi bisa dibuka juga. Tara, kita tutup lagi. Nah, kalau kita lihat ke depan, nah ini mereka punya balkon khusus teman-teman. Nah, balkonnya juga lumayan besar ini ya, sekitar 2 meteran kali 2,5 meteran masih oke. Mau taruh kursi meja di sini masih bisa, mau ngobrol-ngobrol malam santai juga bisa. Nah, spot terakhir kita mau ke area balkon rumahnya yang bisa dibuat sama-sama. Oke, ini adalah spot terakhir teman-teman di rumah ini, yaitu area balkon rumahnya yang super lebar dan super besar gitu ya. Jadi ini ukuran sekitar 2 meter kalikan 6 meteran ini ada teman-teman. Jadi oke banget untuk kita bisa ngobrol di sini. Mau apa ya? Kalau bakar-bakar nggak bisa ya di bawah ya, barbekyuan ya. Masih di sini bisa buat ngobrol, bisa buat nongkrong-nongkrong dan ngelihat suasana depan rumah. Ini sangat oke teman-teman. Nah, kalau teman-teman pengen lihat suasana rumahnya kayak apa, nah coba agak ke sini. Nah, di sebelah sana kayak gini teman-teman. Jadi asri ya, nggak bising meskipun kita dekat jalan raya, dekat Kemer, tapi nggak bising teman-teman. Nah, kayak gini. Nah, itu adalah taman-taman depan rumahnya yang misahin rumah kita. Jadi jarak antar rumahnya cukup jauh gitu ya. Dan masih bisa untuk 3 mobil yang pasti yang tadi jadi jelasin. Oke, yuk sekarang kita ke bawah. Oke, jadi sekarang kita lagi ada di Nirwana Eksekutif teman-teman. Ya, Nirwana Eksekutif ini sangat strategis lokasinya. Dari sini ke Mer sekitar 3-5 menitan aja. Terus kita ke Super Indomer, ya itu cuman sekitar ya sama lah 3-5 menitan. Terus ke Stikom juga deket gitu ya. Ke Galaxy Mall, ke Transmart Rungkut juga sekitar 10-15 menitan. Ada rumah sakit gotong royong juga, banyak sekali apartemen dan univ-univ di sini juga sangat berlimpah gitu ya. Ada Ubaya, ada UPN, ada UNER, ITS, sangat dekat ke area rumah ini gitu ya. Rumah ini ukurannya 12 x 25, jadi total lahannya 300 meter persegi dan luas bangunannya sekitar 500 meter persegi teman-teman. Ada 41 kamar tidur dan 51 kamar mandi ya. Carportnya juga banyak, totalnya teman-teman bisa taruh di rumah ini. Kalau di dalam rumahnya 4 mobil bisa, tapi kalau sama di area depan rumahnya ini bisa sekitar sampai 6 mobil teman-teman ya. Ruangannya luas-luas seperti ini, punya halaman depan, punya halaman belakang ya. Rumah ini hadapnya ke selatan teman-teman, jadi favorit gitu ya. Anginnya enak, udaranya enak dan nggak panas yang pasti.
Harinya PDAM, suratnya juga sudah SHM, ada IMB-nya juga, dan bisa untuk di KPR-kan. Nah, kalau teman-teman butuh informasi lebih lanjut, mau survei ke rumah ini, langsung aja kontak marketing yang ada di bawah ini nomornya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel Jual Rumah Murah SBY supaya teman-teman dapat info terbaru, terkini tentang rumah-rumah yang bagus, kekinian, ciamik yang lega seperti ini, ya, khususnya di Nirwana Eksekutif, teman-teman. Oke, thank you for watching and see you in our next video. Bye bye.